Di dunia di mana kata-kata seringkali kehilangan maknanya akibat kebisingan dan kedangkalan, beberapa di antara kita muncul untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mengungkapkan nilai-nilai kita. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, kita dapat memahami nilai dan niat seseorang. Jawaban yang tidak terucapkan ini ada di sekitar kita. Berdasarkan filsafat kuno Stoicisme, jawaban tersebut bersifat tegas dan diyakini oleh para penganut Stoa. Keberanian merupakan salah satu kualitas utama yang seharusnya dimiliki oleh individu, dan hal ini dapat ditunjukkan melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Hari ini kami mengundang Anda untuk memulai perjalanan transformasi pribadi, di mana Anda akan menemukan cara untuk mengenali nilai-nilai diri Anda dan menjadi teladan bagi diri sendiri serta bagi masyarakat. Kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir, di mana Anda akan menemukan pelajaran berharga yang dapat memperkuat semua rencana Anda ke depan dan membantu Anda menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi saluran kami mohon dukungan Anda dengan melakukan langganan dan menyukai video ini. Dengan cara tersebut, kami dapat terus memproduksi konten-konten berkualitas seperti ini di masa mendatang. Dalam video ini, Anda akan menemukan cara untuk menyelami sesuatu yang nyata dan autentik, serta memahami nilainya dari perspektif yang mampu bertahan dalam ujian waktu. Stoicisme, ya, Anda tidak salah dengar, Stoicisme. Filsafat kuno ini bukan sekadar tentang ketidakpekaan atau menahan rasa sakit, melainkan tentang memberikan diri kita hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam hubungan antar manusia. Jelajahi teknik-teknik untuk menguasai diri Anda dan melepaskan potensi asli Anda melalui panduan stoik kami. Ini berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mengatasi rintangan, yang merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan. Kunjungi situs web kami di artestoika.com.br atau klik tautan yang disematkan di komentar untuk mendapatkannya sekarang juga. Nomor 1. Perkenalan. Sebelum kita membayangkan stoikisme sebagai sosok yang keras dan rendah hati, izinkan saya menjelaskan bahwa stoicisme bukanlah tentang menekan berbagai emosi Anda atau menjadi berbeda. Ini tentang memahami apa yang layak mendapatkan energi Anda dan apa yang tidak. Presentasi ini membutuhkan energi Anda. Jadi mari kita bicarakan tentang apa artinya untuk menampilkan diri secara bermartabat dalam hubungan. Terkadang kita berusaha keras untuk membuat seseorang terkesan, sehingga kita akhirnya tersesat dalam proses berpakaian dengan cara tertentu, atau berbicara dengan cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan. Dan disinilah persetujuan kami berperan. Kebijaksanaan Stoa menunjukkan bahwa martabat tidak terletak pada pakaian yang Anda kenakan, atau tempat yang Anda kunjungi. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda berperilaku dalam tindakan dan pilihan Anda. Bayangkan ini. Anda berada di kedai kopi dan melihat dua orang sedang berkencan. Satu bersikap mencolok, mencoba untuk mengesankan, sementara yang lain nyaman dengan dirinya sendiri. Apakah Anda pikir yang mana yang akan meninggalkan kesan abadi dan autentik? Itulah kekuatan untuk menampilkan diri mereka dengan bermartabat. Kaum Stoa berusaha hidup dengan integritas, harga diri, dan rasa hormat, karena ini diterjemahkan ke dalam dunia modern. Itu sederhana. Jika Anda merasakannya, gairah terhadap sesuatu, lakukan apa yang Anda mau, biarkan ia bersinar. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang Anda tidak. Ini tentang merasa nyaman dan aman dengan diri Anda sendiri, mengetahui bahwa Anda layak apa adanya. Dan ini hal lain. Manjakan diri Anda dengan menghargai cara Anda memperlakukan diri sendiri. Tetapkan standar bagi orang lain. Mereka akan memperlakukan Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Dunia seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama. Begitulah adanya. Tetapi jika Anda menghargai diri sendiri, hargai waktu dan energi Anda. Emosi Anda akan mengirimkan pesan yang tinggi dan jernih. Saya layak dihormati dan saya berharap diperlakukan seperti itu. Dalam konteks hubungan, bukan hanya tentang bagaimana Anda melihat diri Anda atau apa yang Anda katakan, tetapi tentang bagaimana Anda bereaksi dan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Apakah Anda menanggapi dengan putus asa atau dengan martabat? Mengorbankan nilai-nilai Anda hanya untuk menyesuaikan diri atau mempertahankan posisi Anda, bahkan jika itu berarti sendirian? Tidak, itu berarti Anda tidak harus sempurna. Kita semua manusia, kita semua melakukan kesalahan, dan kita semua memiliki momen canggung.
tetapi ini tentang bagaimana Anda menghadapinya. Pada saat-saat seperti itu, Anda bisa hancur karena beban tubuh, atau mengangkat kepala Anda, dan belajar dari pengalaman tersebut. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa mulai memperkenalkan diri dengan lebih bermartabat dalam interaksi kita. Mungkin salah satu caranya adalah dengan menetapkan batasan yang jelas dan sehat dalam hubungan kita. Berkomunikasi dalam perusahaan tetapi dengan hormat. Univateres, hal yang kami bersedia lakukan untuk menerima. Dan apa yang tidak. Yang memungkinkan kita untuk melindungi integritas emosional kita dan menetapkan standar saling menghormati. Cara lain untuk memperkenalkan diri kita dengan martabat adalah belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai dan prioritas kita, menolak komitmen atau situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman atau melanggar prinsip kita. Dengan melakukan ini, kita menegaskan hak kita untuk hidup sesuai dengan keyakinan kita dan menunjukkan diri kita sebagai diri kita sendiri. Mungkin ini juga tentang memperlakukan orang lain dengan sedikit lebih banyak kebaikan dan rasa hormat dalam interaksi kita sehari-hari, mengenali kemanusiaan dalam setiap orang yang kita temui, dan menunjukkan empati terhadap pengalaman dan perasaan mereka. Ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih otentik dan penting. Ketika kita mulai mengenali dan menghargai diri kita sendiri, martabat kita mulai terlihat. Saya berharap dunia luar memperhatikan hal ini. Itu memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Mereka mengobatinya dengan menciptakan siklus positif saling menghormati dan menghargai martabat masing-masing individu. Nomor 2, tahu nilainya. Anda mungkin berpikir, itu hanya percakapan lain tentang cinta. Tetapi tetaplah bersama saya karena di sini Anda tidak akan mendengar tentang melihat ke dalam cermin, mengingatkan diri Anda betapa menawannya diri Anda. Jadi, apa hubungan stoicisme dengan mengetahui nilai Anda dalam hubungan? Sangat penting. Sebenarnya, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa hal utama adalah fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan harga diri kita 100%. Ini bukan masalah berapa banyak yang berada di bawah kendali Anda, berapa banyak suka yang Anda terima di Instagram, atau jika seseorang mengirimi Anda permintaan persahabatan di jejaring sosial lainnya. Ini tentang bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri dan apakah Anda menghargai diri Anda. Pikirkanlah seperti ini, bayangkan Anda adalah batu permata. Tidak semua orang tahu nilai batu permata. Jarang, pasti ada yang bisa melewatinya. Dia tidak menyadari siapa dirinya. Tetapi itu tidak mengubah nilai batu permata. Itu tetap berharga, langka, dan unik. Inilah bayanganmu yang sebenarnya. Ini kamu. Asli, unik dan berharga. Nilainya tidak berkurang hanya karena seseorang tidak melihatnya. Mari kita semua bersikap sedikit realistis di sini. Kita menghadapi penolakan di beberapa titik. Kita semua mengalami perasaan tidak cukup baik, terutama di dunia yang sangat terhubung di mana tampaknya setiap orang menjalani kehidupan terbaiknya. Namun, disinilah stoicisme muncul. Ingat bahwa nilai Anda tidak terkait dengan persetujuan orang lain. Saat Anda menjalani hidup Anda, kebajikan Anda, dan tindakan Anda, baik Anda jujur, Anda adalah orang yang hidup dengan cara yang benar. Kebanggaan adalah tempat nilai sejati terletak. Kaum Stoa sangat hebat dalam refleksi diri. Jadi mari luangkan waktu sejenak untuk memikirkan kualitas Anda. Bukan hanya hal-hal yang dangkal, tetapi dalam nilai-nilai yang paling penting. Hal-hal mendalam yang membuat Anda merasa baik. Entah itu Anda orang yang penyayang, tangguh, atau pendengar yang hebat. Ini adalah kualitas yang membentuk nilai Anda. Dan inilah rahasianya. Ketika Anda benar-benar mengetahui hal ini secara mendalam dan sungguh-sungguh, ini akan mengubah cara Anda berinteraksi dalam hubungan Anda. Anda tidak akan mentolerir perilaku buruk, bukan karena Anda sombong, tetapi karena Anda memiliki terlalu banyak rasa hormat untuk diri Anda sendiri. Disinilah kita punya sedikit latihan stoik untuk Anda. Lain kali Anda merasa diremehkan, daripada terjebak dalam lingkaran keegoisan, jika ragu, tanyakan pada diri sendiri. Apa kekuatan Anda? Nilai bukan tentang menjadi sombong, tetapi mengakui dengan diam-diam bahwa Anda berharga tanpa validasi eksternal. Marco Aurelius, salah satu kaisar besar Stoa, mengatakan bahwa Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, tidak terfokus pada kejadian eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika kita berbicara tentang hubungan, kita memasuki medan di mana pengakuan dan harga diri kita menjadi fundamental.
Itu penting untuk memahami bahwa nilai kita tidak ditentukan hanya oleh persepsi eksternal orang lain, tetapi secara intrinsik ada dalam diri kita sendiri. Persepsi kita tentang diri kita sendiri adalah pengingat. Latihan sehari-hari adalah latihan yang terus-menerus yang mengundang kita untuk mengolah dan memelihara harga diri dan kepercayaan diri batin kita. Setiap hari ketika kita bangun, kita memiliki kesempatan untuk menegaskan nilai diri kita terlepas dari pendapat atau penilaian orang luar. Ini tentang mengingat bahwa kita adalah makhluk yang berharga, layak untuk dicintai dan dihormati, bukan karena orang lain mengatakannya, tetapi karena kita sangat percaya pada diri kita sendiri. Jalan menuju pengetahuan diri dan penerimaan diri membawa kita untuk menyadari bahwa nilai kami tidak bergantung pada pendapat eksternal, tetapi datang dari esensi dan keaslian kita di setiap langkah di jalan ini. Penemuan jati diri membawa kita sedikit lebih dekat untuk memahami kebenaran kita. Nilai adalah proses yang bertahap dan berkelanjutan. Pertumbuhan pribadi di mana kita belajar untuk mengenali dan menghargai kekuatan, kebajikan, dan kualitas unik kita yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika kita membenamkan diri dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa nilai kita bukanlah hal yang tergantung pada persetujuan orang lain. Memahami bahwa nilai kita adalah sesuatu yang dapat kita olah dan perkuat seiring waktu memberi kita kekuatan untuk mengambil kendali atas kehidupan dan hubungan kita, membebaskan kita dari perlu mencari validasi eksternal, dan memungkinkan kita untuk hidup dari tempat harga diri dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, ini tentang menemukan kekuatan dalam harga diri kita sendiri, terlepas dari apakah orang lain menyadarinya atau tidak, dan mengingat bahwa kita layak mendapatkan cinta dan rasa hormat hanya karena siapa kita. Nomor 3. Bertindak dengan batasan. Jangan katakan padaku, tunjukkan padaku. Dan prinsip ini berlaku dengan sempurna ketika kita berbicara tentang menetapkan batasan. Menceritakan siapa diri seseorang adalah satu hal. Batasannya memang ada, tetapi hal lain untuk menunjukkannya. Pikirkanlah sungguh-sungguh melalui tindakan Anda. Dengan cara ini, siapapun bisa mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir penganiayaan. Namun, momen kebenaran tiba ketika Anda benar-benar menghadapi situasi ini. Apakah Anda berdiri teguh dalam batasan Anda atau memungkinkan mereka untuk diabaikan? Disitulah kekuatan sebenarnya tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Misalnya, jika Anda meninggalkan hubungan, tentu saja Anda menghargai kejujuran. Dan jika seseorang berbohong kepada Anda tentang cara Anda menghadapi situasi ini, itu berarti banyak untuk menjauh dari atau mengatasi masalah tersebut. Cara langsung dan tenang yang Anda tunjukkan adalah bahwa Anda menganggap batas Anda dengan serius. Jangan menciptakan drama, hanya hargai diri Anda dengan cara yang sopan. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Anda. Itu dapat mengubah segalanya dalam hubungan ketika orang-orang melihat bahwa Anda punya batas. Sementara itu, mereka juga akan memahami norma dan nilai yang Anda tetapkan. Mengaplikasikannya mulai membuat mereka mengerti apa yang akan Anda terima dan apa yang tidak. Tentang menumbuhkan rasa harga diri dan bergabunglah, dan disinilah semuanya terjadi. Ini bukan hanya tentang menjadi seorang stoa sejati dari hal-hal yang hebat, tetapi juga dari batasan kecil sehari-hari. Bagaimana Anda bereaksi ketika seseorang membatalkan rencana menit terakhir? Atau bagaimana Anda mengatasinya ketika seseorang menganggap Anda remeh? Anda berkomunikasi melalui tindakan dan kata-kata yang tenang bahwa ini bukanlah praktik yang sebenarnya. Perhatian penuh lebih dari sekadar hadir di saat ini. Ini tentang menyelami lebih dalam pengalaman di sini dan saat ini, mengamati dengan perhatian penuh setiap pikiran, emosi, dan tindakan yang muncul dalam diri kita. Dalam hal ini, jalur kesadaran diri mengundang Anda untuk bertanya dan merenungkan bagaimana tindakan kita mencerminkan batasan pribadi dan nilai-nilai inti kita. Dengan menyadari sepenuhnya pada saat ini, kita menyerahkan diri kita kepada kesempatan untuk mengevaluasi apakah tindakan kita selaras dengan batasan kita. Keaslian adalah sebuah proses evaluasi diri yang konstan, di mana kita bertanya, apakah kita bertindak sebagaimana mestinya dengan prinsip dan nilai paling mendasar kita, atau apakah kita menyimpang dari jati diri kita yang sebenarnya melalui tekanan harapan eksternal atau sosial. Latihan ini menuntun kita untuk memeriksa dengan cermat setiap interaksi dan situasi, mencari petunjuk tentang bagaimana kita merespons, dan apakah kita jujur pada diri kita sendiri. Kami mengundang Anda untuk menjadi saksi keterbatasan kita sendiri, untuk mengenali kapan kita merasa tidak nyaman atau berkomitmen,
dan mengambil tindakan untuk melindungi integritas dan kesejahteraan emosional kita. Dalam momen-momen kecil sehari-hari, di mana bukti nyata ditemukan. Dalam situasi seperti inilah kita mencapai batas kita. Tampaknya tidak penting, tetapi mengungkapkan sifat asli kita dan kekuatan karakter kita. Praktik mindfulness menantang kita untuk hadir di setiap momen, untuk menyadari bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai keadaan kehidupan, dan menumbuhkan kejelasan yang lebih besar dan kebijaksanaan dalam tindakan dan keputusan kita saat kita menjalani hari-hari kita, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengadopsi perspektif yang agak lebih tabah dalam cara kita menunjukkan dan menetapkan batasan pribadi kita. Ini bukan sekadar masalah pemaksaan, aturan yang ketat atau tidak fleksibel dalam interaksi kita, tetapi lebih kepada menumbuhkan kompas batin yang membimbing kita dalam cara kita bertindak dan bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Kompas ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip kaum Stoa, mengajak kita untuk bersikap sadar terhadap batasan dan nilai-nilai kita sendiri, dan untuk bertindak sesuai dengan itu pada setiap saat. Ini bukan tentang menutup diri kita dari dunia luar, atau membangun tembok di sekitar kita, tetapi untuk menetapkan batas yang sehat, yang mencerminkan siapa kita dan apa yang kita hargai dalam hidup. Ketika kita memulai cara hidup seperti ini, orang-orang di sekitar kita mulai memperhatikan keberadaan kita sebagai individu yang tidak hanya membatasi, tetapi juga cukup sopan untuk membuat mereka menghormati. Terlalu banyak dari kita mengorbankan prinsip-prinsip kita demi kenyamanan orang lain. Sikap ini tidak hanya memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih autentik dan saling menghormati, tetapi juga membantu kita menumbuhkan rasa harga diri dan kepercayaan diri yang lebih dalam diri kita. Dengan hidup sesuai dengan batasan dan nilai-nilai kita, kita menjadikan diri kita sebagai suar integritas dan keaslian di dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kebingungan. Nomor 4. Membatasi. Saya tahu ini mungkin agak rumit, kuno, bahkan mungkin sedikit ketat. Tapi dengarkan saya, ini bukan tentang melakukan hal yang sulit untuk menghargai diri sendiri dan memahami nilai diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan kita seni disiplin diri dan kontrol, tetapi tidak dengan cara yang kaku dan tidak fleksibel. Ini adalah masalah mengetahui apa yang benar-benar berharga dan tidak memberikannya dengan ceroboh di dunia kepuasan instan. Ini seperti secuil udara segar. Pikirkan tentang hubungan atau ketika kita berkencan dengan seseorang. Seringkali ada tekanan untuk berbagi segalanya. Waktu kita, ruang kita, dan pemikiran terdalam kita. Tetapi kaum Stoa akan menyarankan untuk mengambil langkah mundur, karena ada sesuatu yang tersedia secara mudah yang seringkali kalah dengan nilai Anda. Itu adalah sifat manusia jika Anda selalu tersedia dalam sekejap mata, selalu berkata ya untuk segalanya. Di mana misterinya terletak di kedalaman antisipasi. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana membatasi akses dengan cara yang bermartabat. Stoicisme pertama-tama membahas bagaimana Anda memperkenalkan diri Anda. Berpakaianlah dengan elegan. Tetapi, secara sederhana, ini bukan hanya tentang fashion. Itu adalah sebuah deklarasi niat. Saya menghargai diri saya sendiri. Anda tidak bersembunyi, tetapi juga tidak terlalu terbuka, mengekspos segalanya. Ada keseimbangan. Perasaan bahwa Anda lebih dari sekadar apa yang terlihat pada pandangan pertama. Maka waktu dan perhatian Anda di dunia di mana kita terus terhubung menjadi selektif tentang siapa yang menerima waktu Anda adalah sesuatu yang hebat. Ini bukan tentang bermain permainan, tetapi tentang mengatakan, waktu saya berharga dan saya memilih untuk membelanjakannya dengan bijak. Jika Anda bersama seseorang, jadilah sepenuhnya hadir dan terlibat. Tetapi ketika Anda tidak merasa senang karena tidak ada di sana, Anda harus tersedia, karena Anda fokus pada kehidupan Anda sendiri, pada hasrat Anda, pada pertumbuhan Anda. Stoicisme juga mengajarkan kita tentang pengendalian emosi. Ini tidak berarti Anda menjadi dingin atau jauh sama sekali. Itu berarti Anda tidak membiarkan apapun yang memengaruhi Anda secara mendalam. Anda menjaga ketenangan batin tertentu, bukan? Berikan energi emosional Anda kepada siapapun. Mereka juga harus pantas mendapatkannya dan mendapatkan perhatian. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi patung Stoa. Kita semua manusia. Dan koneksilah yang membuat hidup menjadi kaya. Tetapi keindahannya terletak pada menerima segala sesuatu apa adanya. Tenang dalam membangun koneksi yang tidak hanya mengandalkan akses instan dan kepuasan langsung.
Hal ini mengacu pada membangun sesuatu yang memiliki kedalaman. Sesuatu yang bertahan. Selalu ingat, memberi akses bukan tentang bermain-main dengan perasaan orang lain atau memanipulasi situasi demi keuntungan kita. Sebaliknya, itu adalah tindakan yang mendalam dari harga diri dan konsistensi dengan nilai-nilai dasar kita. Membatasi akses berarti menunjukkan bukan hanya dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan nyata yang membantu kita menghargai dan pantas untuk dihargai sama oleh orang lain. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan menjadi sedikit lebih selektif dalam interaksi kita, sedikit lebih berhati-hati dalam keputusan kita, dan sedikit lebih terukur dalam ekspresi kita. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang rumit antara berbagi secara terbuka dan pada saat yang sama mempertahankan bagian dari diri kita yang melindungi integritas emosional kita dan harga diri. Ketika mengadopsi pendekatan ini, kita mengikuti jejak kaum Stoa di dunia modern kita yang penuh dengan pertemuan dan hubungan. Kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip kita yang lebih dalam dan menetapkan batasan yang jelas yang mencerminkan martabat dan penilaian diri kita. Percayalah, pendekatan ini membuat perbedaan besar dalam diri kita, dirasakan dan diperlakukan oleh orang lain. Ketika kita menghargai diri kita sendiri dan bertindak dengan tegas dan konsisten, kita mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa kita layak diperlakukan dengan rasa hormat dan pertimbangan. Dan kita tidak bersedia mengorbankan integritas demi takut kesepian atau kurangnya penerimaan. Nomor 5. Fokus pada tindakan, bukan kata-kata. Seperti yang telah kita eksplorasi dalam stoikisme. Kebijaksanaan praktis adalah tentang menilai orang-orang atas tindakan mereka, bukan hanya berdasarkan kata-kata manis mereka. Kita hidup di dunia penuh dengan kata-kata menawan dan janji kosong, terutama ketika membahas tentang hubungan. Tetapi kaum Stoa mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari itu. Mereka mengajarkan kita untuk mengamati tindakan, karena tindakan tersebut mengungkapkan kebenaran. Pikirkanlah tentang itu. Itu mudah untuk mengatakan semua hal yang kita yakini sebagai benar atau apa yang diinginkan orang lain. Dengarkan janji-janji yang dibuat, gambarkan masa depan yang terdengar sempurna, tetapi mereka mungkin tidak memenuhi harapan. Melalui contoh, tindakan mereka mendukung kata-kata mereka. Disitulah letak kata-kata yang sebenarnya. Mari kita bersikap realistis tentang sejarah. Misalnya, kita semua pernah mengalami saat ketika kita bertemu seseorang, dan mereka mulai mengatakan semua hal yang indah dan mengejutkan. Kita membiarkan diri kita terbawa suasana, tetapi kemudian, seiring berjalannya waktu, tindakan mereka tidak sesuai. Mereka bilang akan menelepon, tetapi tidak. Mereka membuat rencana dan membatalkannya di menit terakhir. Dan masih saja kata-kata mereka menggema di kepala kita. Disinilah bagian dalam diri kita yang tabah perlu campur tangan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terombang-ambing oleh kata-kata, dan jangan pula kita terhanyut olehnya. Membiarkan diri kita diliputi oleh emosi adalah tentang menjadi rasional, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jika tindakan seseorang tidak sesuai dengan kata-katanya, itu adalah tanda peringatan, cara di mana alam semesta memberitahu kita, "Hei, perhatikan, ada yang salah dengan perubahan ini." Fokus pada tindakan benar-benar mengubah dinamika hubungan kita, bukan? Kita perlu menyelidiki kata-kata dan janji-janji yang diucapkan. Kita perlu memperhatikan detail paling halus tentang bagaimana mereka bereaksi pada saat-saat yang menegangkan. Apakah mereka memenuhi apa yang mereka katakan? Apakah mereka hadir untuk kita, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan cara yang tulus dan nyata? Disinilah letak bagiannya yang menarik tentang proses ini. Ketika kita fokus pada tindakan, kita menetapkan standar dan mengirimkan pesan yang jelas dan tegas yang mengatakan, "Tidak, saya hanya mendengarkan apa yang Anda katakan. Saya memperhatikan apa yang Anda lakukan." Orang-orang di sekitar kita menyadari bahwa mereka tidak dapat melafalkan kata-kata manis untuk mendapatkan tempat dalam hidup kita. Mereka harus menunjukkan nilai dan niat sebenarnya melalui tindakan yang nyata dan konsisten. Dengan perubahan perspektif ini, kita diberdayakan untuk membedakan dengan lebih baik. Kejelasan dan kebijaksanaan dalam hubungan kita memungkinkan kita untuk mengenali kesenjangan antara kata-kata dan tindakan, dan membantu kita membangun koneksi yang lebih autentik dan bermakna berdasarkan kepercayaan, rasa saling menghormati, dan ketulusan. Pada akhirnya, kejadian ini mengarahkan kita untuk memupuk hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan.
di mana konsistensi antara kata-kata dan tindakan sangat penting dan fundamental untuk diingat. Ini bukan tentang mengambil sikap sinis atau curiga terhadap semua orang di sekitar kita, tetapi tentang menjalani hidup dengan tingkat kebijaksanaan dan kehati-hatian yang memadai untuk melindungi hati kita dan kedamaian batin kita. Dengan lapisan kebijaksanaan Stoa ini, kita diundang untuk tidak membiarkan emosi kita mendikte tindakan kita, tetapi untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita. Pada dasarnya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang sehat antara hati dan pikiran, terjebak antara nafsu dan akal. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa kita harus mengamati tindakan orang lain dan mendengarkan kata-kata mereka. Mengadopsi sikap tabah, bersikap rasional dalam cinta berarti bersikap rasional sebagai pengamat dan orang bijak dalam interaksi dan hubungan pribadi kita. Untuk menyadari bahwa pada akhirnya, tindakan konkret yang benar-benar mengungkapkan perasaan dan niat seseorang lebih dari sekadar kata-kata. Oleh karena itu, ketika kita berkomitmen pada filosofi hidup ini, kita memberdayakan diri kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan sadar dalam hubungan kita. Berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan apresiasi yang jujur terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Nomor 6, bersiaplah untuk menjauhkan diri. Dalam stoicisme, ada konsep indah tentang pelepasan, bukan dari cara yang dingin atau tidak peka, tetapi dalam perasaan memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kita dapat mengendalikannya, dan itu adalah salah satu hal hebat yang bisa kita kendalikan. Keputusan untuk bertahan atau meninggalkan suatu situasi yang tidak sesuai untuk kita. Di sini kita mengacu pada hubungan. Kita semua berada dalam situasi di mana segalanya memberitahu kita bahwa ini bukanlah yang pantas kita dapatkan. Namun, kita tetap tinggal. Mungkin itu ketakutan akan keberadaan sendirian, takut akan perubahan, atau kita hanya berpegang pada harapan bahwa segala sesuatunya akan berubah, bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi inilah perubahan yang sebenarnya. Kekuatan terletak pada pengakuan bahwa untuk tetap berada dalam situasi yang mengkompromikan, nilai-nilai kita adalah pilihan yang berada di kendali kita. Dan kita dapat memilih dari cara yang berbeda. Ini tidak berarti bahwa pada tanda pertama adanya masalah, Anda harus melepaskan segalanya. Hubungan membutuhkan kerja, komitmen, dan kesabaran. Ini terutama tentang mengenali diri Anda. Anda sangat menghargainya, sehingga ketika sesuatu melawan prinsip Anda, bersiaplah untuk menjauhkan diri. Menyadari bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak menerima kurang dari yang seharusnya Anda terima adalah langkah penting. Mari kita pelajari lebih dalam topik ini. Bersiap untuk pergi adalah sebuah tindakan penegasan diri. Ini menyiratkan memiliki kejelasan dan kekuatan batin untuk mengenali ketika suatu situasi atau hubungan tidak selaras dengan nilai-nilai fundamental dan martabat kita. Namun, izinkan saya menekankan bahwa ini tidak harus menjadi proses yang penuh gejolak atau dramatis. Terkadang, itu adalah keputusan yang tenang dan sadar. Pemahaman yang tenang bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada menghadapi ketidakpastian yang mungkin menakutkan. Namun, disinilah momen-momen menantang dapat mengingatkan kita pada pelajaran dari kaum Stoa yang mendorong kita untuk menghadapi kesulitan dengan keberanian dan menerima bahwa kehidupan terus berubah. Perubahan menyadari bahwa Anda memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda, seperti memberi ruang untuk peluang baru dan pengalaman dalam hidup Anda. Itu seperti membuang sampah, jalan menuju pertumbuhan dan pembaruan pribadi. Penting untuk dipahami bahwa Anda tidak bergantung pada situasi karena kebutuhan atau ketakutan. Anda membuat keputusan yang sadar untuk menghormati kesejahteraan emosional dan kebahagiaan Anda. Dengan memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi nutrisi, Anda mengambil langkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan memuaskan. Anda mengatakan ya pada diri sendiri, bahkan dan kemungkinan yang menunggunya. Selain apa yang sudah diketahui, saat kita merenungkan gagasan tentang siap berpisah, mari kita ingat bahwa tindakan keberanian dan keaslian ini memungkinkan kita membuka diri terhadap hal-hal baru, kesempatan, dan pengalaman dalam hidup. Ingatlah bahwa kita berhak menjalani hidup sepenuhnya, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan jenis kehidupan yang kita inginkan sambil menikmatinya. Mari kita menikmati kopi kita, dan biarkan refleksi muncul dalam pikiran kita. Mari kita ingat bahwa bersiap untuk menjauhkan diri
bukan berarti kita harus mengadopsi sikap dingin atau jauh terhadap orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang mengekspresikan cinta dan rasa hormat pada diri sendiri. Jauh di dalam diri kita, kita harus mengenali dan mempertahankan batas dan kebutuhan kita. Ketika kita mengatakan, "Saya pantas mendapatkan yang lebih baik," kita tidak merendahkan orang lain, tetapi menegaskan kembali nilai dan martabat kita. Kita layak mendapatkan hubungan yang menghargai kita dan mendorong kita menuju pertumbuhan pribadi dan emosional. Dengan memiliki keberanian untuk menjauhkan diri dari apa yang tidak sesuai, kita meneguhkan harga diri kita dan menghormati kebutuhan kita yang paling dalam. Dalam proses ini, kita juga mengembangkan kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar kita hargai dalam hubungan kita. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola yang beracun dan membuat keputusan yang selaras dengan kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang kita. Oleh karena itu, mari kita ingat bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menjauhkan diri. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri dan sebuah ekspresi komitmen kita terhadap kehidupan yang penuh dan autentik. Ini adalah pengingat konstan bahwa kita pantas diperlakukan dengan rasa hormat dan pertimbangan dalam semua interaksi kita, dan bahwa kita bersedia untuk mempertahankan hak itu dengan tekad dan keteguhan. Nomor 7. Kekuatan dari kata tidak. Dalam stoicisme, ada penekanan kuat pada integritas dan keberanian pribadi. Mempertahankan prinsip seseorang berlaku di sini, langsung ke kemampuan kita untuk mengatakan, "Ini bukan tentang hubungan, ini tentang mengetahui apa yang Anda yakini, dan tidak takut untuk mempertahankan standar Anda. Bahkan, jika itu berarti mengguncang perahu." Bayangkan Anda berkencan dengan seseorang dan mereka menyarankan sesuatu yang menurut Anda tidak benar. Mungkin itu bergerak maju terlalu cepat atau berkompromi dengan nilai-nilai mereka. Akan mudah untuk melupakannya begitu saja. Namun disinilah jati diri Anda yang tabah muncul. Kita perlu campur tangan dan mengatakan tidak pada hal ini. Saat ini, yang penting adalah menghargai diri Anda sendiri. Saya tidak tertarik dengan nilai-nilai dan batasan-batasan Anda. Mengatakan tidak adalah hal yang sulit, tetapi itu bisa sangat sulit, terutama ketika Anda menyukai seseorang. Selalu ada suara di dalam pikiran Anda yang mengatakan, "Bagaimana jika ini yang terbaik?" Namun disinilah kita harus berani. Stoicisme mengajarkan kita tentang keberanian. Tidak hanya untuk menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga untuk menghadapi keluhan internal yang mengatakan tidak. Ini hanya tentang memiliki harga diri. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri cukup untuk tidak merasa puas dengan kurang dari yang seharusnya Anda dapatkan. Tentu saja, Anda bisa saja kehilangan mereka, tetapi inilah kuncinya. Mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda dapat mengasingkan seseorang, jadi mungkin itu saja. Mungkin mereka tidak cocok untuk Anda. Pendekatan ini benar-benar dapat mengubah dinamika hubungan ketika seseorang melihat bahwa Anda tidak takut untuk mengatakan tidak. Anda tidak ada di sana hanya untuk menyenangkan mereka dengan mengorbankan nilai-nilai Anda sendiri. Mereka akan mengubah sudut pandang mereka dan menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang menghargai diri sendiri, seseorang yang mereka hargai. Dan inilah perubahan tabah lainnya, menolak sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Ini bukan hanya tentang menetapkan nilai-nilai. Menetapkan batasan dengan orang lain juga tentang menjadi jujur pada diri sendiri. Ini tentang mengenali apa yang benar-benar Anda inginkan dan tidak inginkan. Benar-benar berkomitmen pada hubungan adalah tentang tidak membiarkan ketakutan akan kesendirian membuat Anda mengambil keputusan yang tidak tepat untuk diri Anda. Mengatakan tidak adalah tindakan keaslian dan penegasan diri yang memungkinkan Anda untuk menetapkan batasan yang sehat dan tetap setia pada nilai-nilai fundamental kita. Ini merupakan perwujudan kehidupan yang memiliki integritas, seperti kaum Stoa. Mereka mengajarkan kita pentingnya berdiri teguh dalam keyakinan kita dan bertindak sesuai dengan prinsip kita. Ketika kita mengatakan tidak, kita menghormati kebutuhan dan keinginan yang autentik kita, bukannya menyerah pada harapan atau tuntutan eksternal dari orang lain. Kita menegaskan diri kita sendiri dan menetapkan preseden untuk hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan pemahaman yang sejati. Sangatlah penting untuk mengatakan bahwa mengatakan tidak bukan berarti egois atau tidak peka terhadap orang lain. Sebaliknya, ini adalah bentuk perawatan diri dan keaslian. Dalam menetapkan batasan yang jelas dan mengungkapkan kebutuhan kita membina hubungan dengan cara yang jujur, lebih sehat, dan lebih bermakna.
di mana baik kita maupun orang lain dihargai dan dihormati apa adanya. Oleh karena itu, marilah kita ingat bahwa tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Ini adalah ekspresi cinta diri dan sebuah langkah penting dalam arah pembangunan hubungan otentik dan memuaskan. Ketika merangkul kemampuan untuk mengatakan tidak, kita memposisikan diri kita pada suatu tempat kekuatan pribadi dan membiarkan diri kita hidup dengan integritas dan keaslian dalam semua interaksi kita. Nomor 8. Skeptisisme yang sehat. Skeptisisme dan stoikisme yang sehat berjalan bergandengan tangan. Kaum Stoa berusaha melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan bagaimana mereka diharapkan berada di dunia cinta dan pertemuan. Kita bisa bertanya apakah ini relevan bagi kita semua. Kita sudah mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang kita ingin dengar seolah-olah mereka benar, dan kita ingin mempercayai mereka, mengabaikan tanda peringatan yang melambai. Pada hakikatnya, disinilah jati diri kita berada. Stoicisme mengambil tindakan dengan dosis yang baik. Memiliki sikap skeptis seperti memiliki kekuatan super. Itu tidak berarti Anda negatif atau sinis. Menjadi skeptis berarti tetap membumi dan tidak menganggap segala sesuatu secara harfiah. Ini tentang mengamati, mempertanyakan, dan tidak melemparkan penilaian langsung tanpa berpikir sejenak. Mari kita letakkan dalam konteks. Bayangkan skenario di mana Anda bertemu seseorang dan berpikir bahwa mereka hebat. Mereka mengucapkan hal-hal indah satu sama lain dan merencanakan masa depan bersama. Namun, hanya beberapa minggu berlalu sejak mereka yang tahu sisi tabahnya akan berkata, "Berjalanlah perlahan, jangan terburu-buru. Mari kita lihat apakah tindakanmu sesuai dengan kata-kata dan bagaimana hal-hal terungkap." Dengan skeptisisme ini, kita tidak menghancurkan orang lain yang memiliki pertanyaan atau keraguan masing-masing. Gerakan yang mereka lakukan lebih tentang sadar mendengarkan apa yang mereka katakan dan mengamati apa yang mereka lakukan. Ini juga tentang meluangkan waktu untuk benar-benar mengenal seseorang, untuk melihat apakah mereka konsisten. Kaum Stoa sangat menghargai ketulusan, penggunaan logika dan alasan, dan tidak hanya membiarkan diri terbawa oleh emosi dalam hubungan. Hal ini memang penting. Memang benar bahwa menemukan keseimbangan antara emosi kita dan logika bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, ketika kita mengolah sedikit saja rasionalitas, kita dapat memberi ruang bagi skeptisisme kita untuk mengevaluasi situasi dengan cara yang lebih objektif dan jelas. Mempertahankan tingkat skeptisisme tertentu bukan berarti kita membiarkan diri terbawa oleh arus emosional saat ini, tetapi kita mengambil keputusan berdasarkan realitas dan kebutuhan kita yang asli. Ini memungkinkan kita untuk membedakan antara apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang bisa menjadi ancaman atau hambatan bagi kesejahteraan emosional kita. Selain itu, skeptisisme memberi kita kesempatan untuk melindungi hati kita dari kemungkinan kekecewaan atau kerusakan emosional dengan tidak terburu-buru dalam situasi tanpa menilainya dengan benar. Dengan mengingat keadaan ini, kita memberikan diri kita ruang yang dibutuhkan untuk lebih memahami niat orang lain dan kompatibilitasnya dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita. Ini bukan hanya tentang mendirikan penghalang atau dinding di sekitar hati kita, tetapi juga membuka pintu dan memperoleh kebijaksanaan dengan menjadi satu. Bahkan mereka yang tidak terlalu skeptis pun dapat tetap waspada dan menyadari emosi kita, memungkinkan kita menjelajahi koneksi baru dengan pikiran jernih dan hati yang terlindungi. 9. Merangkul ketidaksempurnaan. Stoicisme sebagai filsafat kehidupan selaras dengan hakikat keberadaan kita yang mengalir dengan ritme unsur-unsur alam semesta dan merangkul realitas dengan ketenangan dan penerimaan. Dalam konteks ajaran cinta, hal ini memperoleh relevansi yang mendalam dan transformatif dengan mengadopsi perspektif Stoa. Kita menyadari bahwa kita dan orang-orang yang kita cintai adalah makhluk yang tidak sempurna, tunduk pada perubahan hidup dan keterbatasan manusia. Alih-alih mencari kesempurnaan pada orang lain atau pada diri kita sendiri, kita menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Kita menghargai keaslian lebih dari sekadar penampilan, menemukan keindahan dalam kerentanan dan ketulusan. Menerima ketidaksempurnaan ini dengan penuh kasih sayang dan pemahaman, menciptakan ruang untuk pertumbuhan bersama dan hubungan sejati. Praktik penerimaan dan pemahaman memberi kita kesempatan untuk membangun hubungan yang solid dan bermakna, di mana koneksi sejati dan saling mendukung adalah pilar fundamental. Daripada melawan realitas atau mencoba membentuk orang lain, kita belajar untuk beradaptasi dan mengalir dengan keadaan yang muncul di hadapan kita.
menemukan rasa damai yang mendalam dan kepuasan pada saat ini. Mempraktikkan penerimaan berarti mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan kita sendiri seperti orang lain. Kita menerima bahwa kita adalah manusia dengan keterbatasan, dan bahwa wajar saja jika kita melakukan kesalahan dan menghadapi tantangan dalam hubungan kita. Daripada menghakimi diri kita sendiri atau orang lain, kita membiarkan diri kita berbelas kasih dan memahami, mengakui bahwa setiap orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan alat dan sumber daya yang mereka miliki pada saat tertentu. Pemahaman mengajak kita untuk memposisikan diri kita alih-alih orang lain, berempati dengan pengalaman dan perjuangan mereka, menyadari bahwa setiap individu memiliki kisahnya sendiri, luka mereka sendiri, dan motivasi mereka sendiri. Kita berusaha untuk memahami perspektif mereka dengan belas kasih dan empati. Saat melakukan ini, kita memperkuat ikatan, koneksi, dan kepercayaan dalam hubungan kita, yang memupuk lingkungan yang saling mendukung dan penuh pengertian. Pada akhirnya, praktik penerimaan dan pemahaman memungkinkan kita untuk membina hubungan yang lebih kuat, otentik, dan bermakna, di mana cinta dan koneksi berkembang secara alami dalam lingkungan yang saling menerima dan menghormati. Ketika kita belajar mengalir dengan keadaan dan menerima kenyataan, kita menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup kita, memungkinkan cinta tumbuh subur. Kita merangkul kemanusiaan yang sama, menghormati dan merayakan kekayaan koneksi kita, serta keterampilan interpersonal kita, dan menyadari hubungan mendalam dengan semua makhluk. Pendekatan ini mengajak kita untuk menumbuhkan cinta yang penuh kasih sayang dan pengertian, yang melampaui batas ego dan merangkul keberagaman serta keunikan masing-masing individu. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan hidup bersama, kita menjadi sekutu dan teman perjalanan bagi mereka yang melintasi jalan kita, berkomitmen pada saling mendukung melalui suka dan duka dari keberadaan. Kita mencakup saat-saat penuh kebahagiaan dan perayaan, serta tantangan dan kesulitan dengan keseimbangan dan empati. Cinta jenis ini tidak mengenal batas, karena ia melampaui perbedaan dan pemisahan. Kita bersatu dalam pengalaman bersama, mengakui persatuan kita dalam keberagaman dan menemukan makna yang mendalam dalam rasa keterhubungan dan rasa memiliki dalam interaksi kita dengan orang lain. Dengan merangkul cinta yang penuh kasih sayang dan pengertian ini, kita memelihara hubungan yang mendalam, pengalaman penting, dan memperkaya yang menawarkan dukungan, kenyamanan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Dalam perjalanan melalui kehidupan, bukannya berfokus pada diri kita sendiri, kita mengarahkan perhatian kepada orang lain dengan menawarkan kehadiran yang penuh kasih dan pengertian, seperti sebuah mercusuar harapan dan penghiburan di dunia yang sering kali bergejolak dan kacau. Singkatnya, stoicisme mengundang kita untuk menerima kenyataan apa adanya, menemukan keindahan dan makna dalam segala pengalaman, termasuk hubungan cinta. Dengan mempraktikkan penerimaan, pemahaman, dan kasih sayang, kita membantu memupuk hubungan yang otentik dan sangat memuaskan, berakar pada hubungan yang tulus dan dukungan timbal balik tanpa syarat. 10. Jangan pernah mengejar apa yang tidak terkait. Dengan semua yang telah dibahas, terutama ketika kita melihat melalui lensa stoik, sangat penting untuk diingat bahwa stoicisme menekankan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan yang tidak. Ini adalah inti dari filosofi ini. Sangat kuat saat diterapkan dalam hubungan. Ini tentang memahami bahwa mengejar seseorang yang pergi bukan hanya tidak berguna, tetapi juga tidak selaras dengan menghormati diri sendiri dan nilai-nilai kita. Bayangkan skenario ini. Anda sedang berkencan dengan seseorang dan segalanya tampak baik-baik saja, tetapi kemudian mereka mulai menjauh. Kita semua pernah mengalami situasi serupa dan tergoda untuk mengejar mereka, mencoba menutup celah ini. Namun, disinilah ajaran Stoa masuk. Kaum Stoa akan berkata, "Tunggu sebentar, Anda mengejar apa yang tidak berada di bawah kendali Anda. Kendalikan apa yang terjadi pada Anda, martabat, harga diri, dan kedamaian." Mengejar seseorang yang kemudian pergi adalah seperti mencoba menangkap air tanpa membuatnya bocor di antara jari-jari Anda. Ini tidak efektif dan hanya membuat Anda merasa kosong. Kuncinya adalah ketika Anda memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda, berarti membuka diri dan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Ini seperti membersihkan kekacauan untuk memberi ruang bagi kesegaran, meskipun mungkin menantang. Menjauhkan diri dari apa yang tidak sehat bagi Anda adalah suatu tindakan.
Fokusnya adalah pada cinta diri dan keaslian. Stoicisme berarti tetap teguh pada nilai-nilai sendiri. Jika seseorang pergi, ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peka, tetapi tentang mengakui bahwa Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan orang lain terhadap Anda. Anda hanya dapat mengontrol bagaimana respons Anda terhadap situasi tersebut. Jujur saja, ini tidak mudah. Itu membutuhkan banyak kekuatan untuk tidak mengejar, untuk tidak menyerah pada dorongan tersebut. Namun, ini tentang percaya bahwa jika seseorang benar-benar menginginkannya, mereka akan ada bersama Anda ketika Anda mengizinkannya. Alih-alih mengejar, mulailah fokus pada diri sendiri. Dalam hidup Anda sendiri, hal-hal menakjubkan seperti ini dapat terjadi. Anda menarik orang-orang yang tertarik dengan kekuatan dan kepercayaan diri ini yang Anda pancarkan. Seolah-olah Anda mengirimkan sinyal yang mengatakan, "Saya berharga." Sayangnya, kita seringkali tidak sabar dalam pendekatan kita terhadap hubungan yang menghargai diri kita sendiri dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, bahkan tanpa validasi dari orang lain, dan memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana bereaksi terhadap dunia di sekitar Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah arsitek dari diri Anda sendiri. 11. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah konsep dasar dalam filsafat stoicisme yang melampaui sekadar mencintai orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini berarti mengenali dan menghargai nilai intrinsik setiap manusia, terlepas dari tindakan, pencapaian, atau keadaan mereka. Saat kita berlatih cinta tanpa syarat, kita berkomitmen untuk menerima satu sama lain dan menghargai siapa diri kita, kebajikan, dan cacat kita. Hal ini berarti membangun hubungan kasih sayang dan penerimaan, bahkan membebaskan diri kita dari kritik diri dan penilaian yang berlebihan serta negatif. Itulah sebabnya cinta tanpa syarat terhadap orang lain ini berarti lebih dari sekadar menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap pengalaman dan perjuangan mereka. Ini juga melibatkan menerima orang apa adanya tanpa mencoba mengubah mereka atau menilai mereka berdasarkan tindakan atau keputusan mereka. Kita harus hadir untuk orang lain di saat mereka membutuhkan. Ini melibatkan lebih dari sekadar menawarkan bahu untuk menangis. Ini tentang menumbuhkan hubungan yang tulus dan mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Artinya, bersedia mendengarkan secara aktif, memahami kekhawatiran dan ketakutan mereka, serta menawarkan dukungan yang diperlukan, bahkan ketika itu berarti meninggalkan zona nyaman kita. Ketika kita mempraktikkan jenis dukungan ini, kita tidak hanya menunjukkan empati dan kasih sayang tanpa syarat kepada orang lain, tetapi kita juga memperkuat hubungan kita sendiri. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi hadiah bagi orang lain di saat dibutuhkan, kita membangun hubungan yang langgeng berdasarkan saling menghormati dan percaya. Penting untuk diingat bahwa dukungan tanpa syarat tidak terbatas hanya pada saat-saat krisis. Itu juga berarti ada untuk merayakan kemenangan dan berbagi pencapaian orang lain. Dengan berbagi kegembiraan dan merayakan keberhasilan mereka, kita menunjukkan cinta, solidaritas, dan persahabatan yang semakin memperkuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Praktik inti dari cinta tanpa syarat adalah belajar untuk memaafkan dan melepaskan kebencian atau kepahitan terhadap mereka yang menyakiti kita atau mengecewakan kita. Ini berarti mengakui kemanusiaan kita sendiri dan kemanusiaan orang lain, memahami bahwa kita semua membuat kesalahan dan menghadapi tantangan dalam hidup. Memaafkan tidak berarti membenarkan tindakan orang lain atau mengabaikan kerusakan yang mereka timbulkan, tetapi justru membebaskan kita dari beban emosional yang kita bawa. Berpegang teguh pada kebencian memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan kasih sayang dan kedamaian batin. Melalui praktik cinta tanpa syarat dan pengampunan, kita hanya memperkuat hubungan dengan orang lain, tetapi juga tumbuh dan berkembang sebagai individu. Ketika kita memilih untuk memaafkan dan mencintai tanpa syarat, kita memilih untuk membebaskan diri dari beban kebencian dan kepahitan, membuka diri kita pada kemungkinan pertumbuhan cinta pribadi yang bermakna. Cinta tanpa syarat mengundang kita untuk menerima orang lain apa adanya, mengenali ketidaksempurnaan dan cacat mereka sebagai bagian dari nilai intrinsik mereka sebagai manusia. Ini menantang kita untuk menunjukkan belas kasih dan empati terhadap mereka, bahkan ketika kita terluka atau kecewa, dan tetap terbuka terhadap kemungkinan rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih dalam.
Pengampunan memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari masa lalu dan bergerak maju dengan kekuatan, kejelasan, dan kedamaian batin. Dengan melepaskan kebencian dan kepahitan, kita membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi dan penyembuhan emosional yang memungkinkan kita untuk menutup bab-bab yang menyakitkan dan membuka diri kita terhadap pengalaman dan peluang baru dalam cinta dan hubungan sejati. Singkatnya, mempraktikkan cinta tanpa syarat dan pengampunan memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih kuat, sehat, dan bermakna, berdasarkan penerimaan bersama dalam hal rasa hormat dan pertumbuhan pribadi. Ini menawarkan kita kesempatan untuk merasakan koneksi yang lebih dalam dan memperkaya, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain, dan untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh dan memuaskan. 12. Jangan pusatkan hidup Anda sepenuhnya pada orang lain. Di masyarakat saat ini, kita sering terjebak dalam kebiasaan menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri, kehilangan arah dalam cinta saat mengelola cinta kita sendiri. Sepanjang jalan, Anda akan melihat bagaimana hal itu menjadi lebih berharga. Tidak ada yang bisa menyakitimu tanpa persetujuan Anda. Tidak mengizinkan orang lain mengontrol hidup Anda adalah pengingat kuat bahwa pada akhirnya kita adalah penjaga kedamaian batin kita dan kesejahteraan emosional kita. Di dunia di mana pendapat dan penilaian kritis dari orang lain mungkin ada di mana-mana, penting untuk memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kepemilikan mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Ini adalah panggilan untuk refleksi diri dan keaslian, menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu takut akan penilaian eksternal ketika kita menginternalisasi prinsip ini. Kita menjadi pemilik takdir kita sendiri dan harga diri kita tumbuh subur. Ingatlah bahwa ketika menghadapi tantangan dan kritik dalam hidup kita, kebenaran kuat dari Marcus Aurelius ini, tidak seorang pun dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Ini adalah pengingat untuk berhenti memulai percakapan di dunia, di mana komunikasi konstan adalah norma. Mungkin terlihat menantang, tetapi berakar pada kebijaksanaan Stoa, filsuf seperti Epicurus, mengingatkan kita tentang pentingnya mendengarkan lebih dari sekadar berbicara. Memberi ruang bagi orang lain untuk memulai percakapan, memungkinkan kita untuk belajar lebih lanjut tentang mereka dan diri kita sendiri. Selalu siap untuk berbicara mungkin tampak cemas dan kadang-kadang egosentris, tetapi memiliki kesabaran dan kemauan untuk membiarkan orang lain memulai percakapan sangat penting untuk membangun hubungan yang asli dan bernilai tinggi. Pendekatan ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan memperkuat hubungan yang autentik dan penting. Ketika kita menggabungkan konsep cara menciptakan rasa takut kehilangan dengan praktik kesabaran dan moderasi dalam ketersediaan, kita membudidayakan kemandirian dan kemampuan untuk meninggalkan orang lain memulai interaksi. Kita memposisikan diri kita untuk hidup yang lebih seimbang dan autentik. Stoicisme sebagai filsafat hidup tidak hanya mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, tetapi juga mendorong perubahan radikal dalam cara kita memandang diri kita sendiri. Dengan mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita memulai perjalanan introspektif yang membawa kita pada ketenangan di tengah turbulensi, untuk mengambil keputusan yang lebih sadar dan disengaja, serta menghadapi tantangan dengan mentalitas yang membuat kita tak tergoyahkan. Hakikat stoicisme tidak hanya terletak pada bagaimana kita berhubungan dengan dunia secara eksternal, tetapi juga bagaimana kita membentuk hubungan intrinsik dengan diri kita sendiri. Mengikuti ajaran-ajaran ini, kita tidak hanya belajar untuk menghadapi keadaan eksternal, tetapi juga memasuki jalur pengetahuan diri dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip ini menjadi kompas internal yang memandu pengambilan keputusan kita, mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan di tengah kekacauan dan menghadapi ketidakpastian dengan tenang. Menumbuhkan ketahanan mental yang diperlukan untuk mengatasi keberagaman dengan cara yang penting dan mendalam. Pada akhirnya, analisis stoicisme diterjemahkan menjadi transformasi internal yang tidak hanya membentuk hubungan eksternal kita, tetapi juga merevolusi pemahaman dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh, lebih autentik, dan lebih bermakna. 13. Hidup menurut nilai-nilai kita. Praktik utama dalam stoicisme ini memiliki potensi yang luar biasa untuk memberikan dampak yang mendalam pada hubungan kita. Filosofi ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk tetap setia pada keyakinan yang kita anggap benar dan adil, terutama dalam konteks hubungan yang intim.
Ketika kita menerapkan konsep ini pada hubungan cinta kita, ini berarti kita harus memastikan bahwa hubungan tersebut benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih mendalam yang kita anut. Proses ini melibatkan refleksi yang mendalam terhadap apa saja nilai-nilai yang kita pegang dan bagaimana kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam interaksi kita dengan pasangan. Sebagai contoh, jika kita menghargai kejujuran dan kepercayaan, maka sangat penting bagi kita untuk menjadikan hubungan kita sebagai landasan dari transparansi dan komunikasi yang terbuka. Begitu pula, jika kita menempatkan rasa saling menghormati dan kesetaraan sebagai prioritas, kita harus memastikan bahwa setiap interaksi kita dengan pasangan mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kita juga berarti kita harus jujur kepada diri sendiri, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau tekanan dari luar dalam hubungan. Hal ini bisa melibatkan pengambilan keputusan yang sulit, seperti menetapkan batasan yang sehat atau bahkan mengakhiri hubungan yang tidak memenuhi standar etika yang kita pegang. Ketika kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita dalam hubungan romantis, kita sebenarnya meletakkan fondasi yang kokoh untuk menciptakan koneksi yang bermakna dan langgeng. Komitmen ini tidak hanya memperkuat integritas pribadi kita, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling percaya, menghormati, dan pertumbuhan bersama dalam hubungan. Ketika tindakan dan keputusan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita anut, kita akan merasa lebih mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap penting dalam hidup dan dalam interaksi kita dengan pasangan kita. Sebagai contoh, jika kita sangat menghargai loyalitas, maka kita akan berusaha untuk selalu setia dan dapat diandalkan dalam hubungan kita. Jika kita menempatkan nilai kemurahan hati sebagai prioritas, kita akan berusaha untuk mendukung dan merawat pasangan kita dengan cara-cara yang berarti dan tulus. Kesesuaian yang tidak memihak antara nilai-nilai dan tindakan kita menciptakan rasa keaslian dan ketulusan dalam hubungan. Pasangan kita akan merasakan bahwa kita adalah individu yang jujur dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan kepercayaan di antara kita. Lebih dari itu, ketika kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita juga menginspirasi pasangan kita untuk melakukan hal yang sama. Hal ini akan menumbuhkan pertumbuhan bersama dan pemahaman yang lebih dalam antara kedua belah pihak. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kita juga membantu kita mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam hubungan. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, kita dapat merujuk pada nilai-nilai kita sebagai panduan untuk membuat keputusan yang etis dan konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah dengan cara yang penuh hormat dan membangun, alih-alih mengorbankan prinsip-prinsip kita atau bertindak secara impulsif. Dengan demikian, menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kita dalam hubungan romantis tidak hanya meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan pasangan. Kita membangun bersama di atas fondasi integritas dan saling menghormati yang kuat, yang pada akhirnya akan menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. 14. Latihan kebajikan. Mempraktikkan kebajikan dalam konteks hubungan romantis sebenarnya melibatkan lebih dari sekadar tindakan yang tampak seperti kejujuran, kesetiaan, dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Ini adalah suatu komitmen yang lebih mendalam untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Kebajikan mengajak kita untuk menyelami makna kejujuran yang lebih dalam, yang melampaui sekadar transparansi dalam komunikasi. Ini berarti kita harus berusaha untuk menjadi autentik dalam setiap interaksi yang kita lakukan, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, dengan segala kekuatan dan juga area yang masih perlu kita tingkatkan. Dengan melakukan hal ini, kita menciptakan sebuah lingkungan yang penuh dengan kepercayaan timbal balik, di mana kedua belah pihak dapat tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Loyalitas dalam hubungan yang berbudi luhur tidak hanya berfokus pada aspek emosional semata, tetapi juga mencakup komitmen yang berkelanjutan untuk selalu mendukung dan hadir bagi pasangan kita dalam setiap situasi, baik suka maupun duka. Ini berarti kita harus selalu siap untuk ada di samping mereka ketika masa-masa sulit datang, menawarkan bahu untuk bersandar, serta uluran tangan untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada. Kasih sayang, sebagai bagian integral dari kebajikan, memanggil kita untuk berusaha menempatkan diri kita di posisi pasangan kita. Kita perlu memahami perspektif mereka
dan berempati terhadap pengalaman serta emosi yang mereka rasakan. Ini bukan hanya tentang merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi juga tentang kesediaan kita untuk memberikan kenyamanan dan dukungan ketika mereka sangat membutuhkannya, serta merayakan setiap kegembiraan yang mereka alami, seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Ketika hubungan kita dibangun atas dasar saling menghormati dan kebajikan, hal ini akan mempromosikan sebuah lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan saling mendukung. Ini berarti kita tidak hanya mengakui nilai pasangan kita sebagai individu yang unik, tetapi juga berkomitmen untuk membina pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Kita harus aktif mendengarkan pendapat dan kekhawatiran mereka, berusaha untuk memahami sudut pandang mereka dengan sepenuh hati, dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang tidak hanya kuat, tetapi juga kaya akan kebajikan yang saling mendukung dan menginspirasi. 15. Mengizinkan orang lain berinvestasi pada Anda. Mengizinkan orang lain untuk berinvestasi pada diri kita adalah suatu bentuk pengakuan yang mendalam terhadap keunikan dan nilai yang dimiliki oleh individu tersebut. Ini bukan sekadar tentang kehadiran fisik mereka dalam hidup kita, tetapi juga melibatkan pengakuan bahwa mereka adalah elemen penting dan esensial dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Pengakuan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang sebenarnya diperoleh seseorang dari interaksi tersebut, yang seringkali cenderung diremehkan oleh banyak orang. Penghargaan yang tulus dan autentik seringkali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Hal ini muncul dari usaha dan dedikasi yang tidak terlihat. Ketika seseorang menginvestasikan waktu, emosi, dan energi dalam hidup kita, ia menciptakan ikatan yang lebih kuat dan tahan lama. Proses di mana mereka terlibat dalam kehidupan kita mengubah peran mereka dari sekadar bagian yang biasa atau rasa ingin tahu menjadi kehadiran yang benar-benar dihargai dan diinginkan. Ini bukanlah tentang pencarian yang putus asa untuk mendapatkan perhatian atau cinta dari orang lain, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa kita adalah kontribusi yang berharga yang dapat memperkaya kehidupan mereka. Kita layak mendapatkan minat yang tulus dan autentik dari orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berinvestasi dalam diri kita, menjadikan kehadiran mereka sebagai aspek yang sangat berharga dalam perjalanan hidup mereka. Kata-kata bijak dari filsuf Stoik, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ceca, sangat beresonansi dalam konteks ini. Idenya adalah bahwa sebuah batu permata tidak dapat dipoles tanpa adanya gesekan. Bahkan manusia yang sempurna pun tidak ada tanpa melalui ujian dan tantangan. Ini menggarisbawahi esensi dari nilai yang bukan hanya terletak pada keberadaan, tetapi juga dalam pencarian dan perjuangan untuk merenungkan makna kehidupan. Kisah Alexander Agung dan hubungannya dengan guru Aristoteles memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana nilai dari pelajaran berharga dan hubungan antara guru dan murid melampaui batas-batas konvensional. Aristoteles bukan hanya sekadar tutor dalam kehidupan pangeran muda tersebut, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar pengetahuan dan pemikiran strategis yang sangat penting untuk memerintah sebuah kekaisaran. Alexander, yang dikenal karena ambisinya yang tinggi, memahami betul nilai dari pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles, dan dengan penuh dedikasi, ia mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk mempelajari ajaran sang guru. Singkatnya, mempraktikkan kebajikan dan mengizinkan orang lain untuk berinvestasi pada diri kita adalah praktik inti yang dapat memperkaya hubungan antar manusia, memperkuat ikatan yang didasarkan pada integritas, saling menghormati, dan pertumbuhan bersama. Hal ini menciptakan serangkaian hubungan yang autentik dan sangat memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai penutup, teman-teman, saat kita memulai perjalanan menuju inti ajaran Stoicisme, sangat penting untuk diingat bahwa tidak ada cara untuk menghindari badai kehidupan. Tantangan pasti akan datang, tetapi hadapilah semua itu dengan kekuatan yang tak tergoyahkan yang ada di dalam diri Anda. Biarkan prinsip-prinsip Stoik membimbing Anda menuju kehidupan yang fokus pada ketahanan, kedalaman, serta kegembiraan yang muncul dari penguasaan diri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia ada di dalam dirimu. Saya berharap pesan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda semua. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai titik ini dan menyelesaikan video ini. Jika Anda menyukai videonya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup tulis terima kasih.
agar saya tahu bahwa Anda telah menontonnya sampai akhir. Dan jika Anda belum berlangganan, tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang dan bergabunglah dengan kami. Stoicisme penuh dengan ajaran berharga seperti ini yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk terus belajar tentang filsafat ini. Saya akan meninggalkan 2 video di sini yang kaya akan kebijaksanaan Stoik, sehingga Anda dapat terus memperdalam pengetahuan Anda. Sampai jumpa lagi. Pernahkah Anda merasa seolah-olah Anda sedang menavigasi lautan ketidakpastian, mencari kompas untuk membimbing Anda? Jika jawabannya ya, maka saya punya sebuah undangan khusus untuk Anda. Miliki seorang mentor, seorang master yang dapat menawarkan bimbingan dan dukungan yang Anda butuhkan untuk menemukan jalan hidup Anda. Kami mempersembahkan kepada Anda e-book Seni Stoik. Ini lebih dari sekadar buku. Ini adalah teman setia dalam perjalanan penemuan jati diri Anda. Panduan ini telah disusun dengan cermat oleh tim kami di saluran Stoik untuk membantu orang-orang seperti Anda yang sedang mencari bimbingan, kejelasan, dan tujuan di tengah kompleksitas kehidupan.